Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metodologi kreativitas dan pemecahan masalah. Pada bab kemarin, kita telah mendiskusikan sifat umum dari pemikiran kreatif dan menghadirkan teknik-teknik untuk membangkitkan ide serta mempertinggi kreativitas seseorang. Pada bab ini, kita memfokuskan pada peran pemikiran kreatif pada pemecahan masalah, khususnya penerapannya pada ilmu-ilmu pengambilan keputusan dan manajemen. Di sini, kami akan memperkenalkan proses pemecahan masalah kreatif Osborne-Parnes, sebuah metodologi terstruktur untuk pemecahan masalah yang melengkapi pendekatan praktis pada problem-problem yang menjadi tujuan yang didapatkan pada setiap disiplin. Alex Osborne diakui sebagai peletak fondasi proses pemecahan masalah kreatif modern. Osborne yang mengembangkan pengilhaman memberikan proses pemikiran kreatif pada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah penemuan fakta, kemudian yang kedua adalah penemuan ide, dan yang ketiga adalah penemuan penyelesaian. Karya Osborne mempengaruhi ahli psikologi Sidney J. Parnes. Parnes membuat 3 perbaikan utama pada model Osborne. Ia mengakui pentingnya pemecahan problem yang tepat sebelum maju sedikit demi sedikit untuk mengembangkan ide. Dengan demikian, ia menambahkan tahap penemuan problem antara tahap penemuan fakta dan tahap penemuan ide. Ia juga mengetahui pentingnya penerapan dan menambahkan sebuah tahap penemuan penerimaan setelah penemuan penyelesaian. Proses lengkap yang dalam proses itu kita akan merujuk kepada proses pemecahan masalah kreatif Osborne-Parnes adalah yang pertama, penemuan kekacauan, kemudian yang kedua penemuan fakta, ketiga penemuan problem, keempat penemuan ide, kelima penemuan penyelesaian, dan keenam penemuan penerimaan. Ingatan yang kita menyatakan bahwa sebuah problem ada jika terdapat jarak antara beberapa suasana kejadian sekarang dan yang diinginkan. Pada banyak kasus, terdapat banyak problem sering tumpang tindih, yakni sebuah kekacauan. Dengan mengakui keberadaan kekacauan ini merupakan langkah awal yang diperlukan dalam pemecahan masalah. Pada situasi lain, kekacauan itu perlu digambarkan lebih jelas. Ingatlah bahwa satu dari ciri-ciri penting pemecah problem yang kreatif adalah fleksibilitas. Hal ini menerapkan penggunaan dari CPS atau pemecahan masalah kreatif. Sangat penting untuk menggunakan CPS karena gagasan konvergensi dan divergensi. Pemikiran divergen memfokuskan kepada pembangkitan ide-ide atau pendekatan alternatif. Pemikiran konvergen memfokuskan kepada sebuah pilihan. Masing-masing tahap CPS melibatkan baik pemikiran yang divergen dan juga konvergen. Untuk selanjutnya, Trevinger dan Huber mengusulkan sebuah perangkat untuk mempelajari sasaran bagi pengajaran pemecahan masalah kreatif. Hal ini dapat dengan mudah diklasifikasikan sesuai dengan proses Osborne atau Parnes. Yang pertama adalah penemuan kekacauan. Sensitiflah terhadap problem dan dapat memberikan banyak problem yang sangat khusus dari sebuah kekacauan yang dapat dengan tepat menjadi sasaran serangan. Jelaskanlah berbagai unsur dari situasi itu dan gunakanlah daftar cek dari unsur-unsur itu untuk memperkuat sebuah analisis dari problem yang mungkin. Kemudian yang kedua adalah penemuan fakta. Usahakan dapat mengamati dan menemukan fakta dengan mendaftarkan banyak atribut atau mencirikan situasi. Dengan memberikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi observasi, nyatakanlah kesulitan dihubungkan dengan mengubah sudut pandang seseorang. Berikanlah beberapa teknik untuk memecahkan seperangkat pemikiran yang terbatas yang dihasilkan dari pengalaman masa lampau, dan berikanlah gambaran itu, ciri-ciri, dan fungsi dari bagian-bagian situasi yang penting. Kemudian yang ketiga adalah penemuan problem. Harus dapat mengetahui problem yang tersembunyi dan yang nyata yang dapat mendasari kekacauan itu. Bukalah problem itu, jelaskanlah dan batasilah kembali. Dan
beberapa sub-problem yang lebih dapat diatur dan yang dapat lebih mudah dipecahkan karena problem-problem itu dapat lebih jelas dibatasi. Kemudian yang keempat adalah penemuan ide. Usahakanlah dapat menggunakan beberapa teknik untuk memfasilitasi produksi ide, mendemonstrasikan penggunaan daftar pertanyaan pemacu ide untuk membangkitkan analogis dalam menemukan ide-ide yang berguna. Kemudian yang kelima adalah penemuan penyelesaian. Usahakanlah dapat mendemonstrasikan ide-ide yang sederhana menjadi ide yang berguna. Berikanlah problem-problem yang dikaitkan dengan kriteria samar-samar, demonstrasikanlah teknik-teknik untuk menilai ide dan pertama-tama mengerjakan ide-ide yang paling penting. Identifikasikanlah berbagai kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Kemudian kembangkanlah banyak kriteria untuk setiap problem. Dan demonstrasikanlah penundaan penilaian yang berkaitan dengan kriteria. Dan yang terakhir adalah penemuan penerimaan. Usahakanlah dapat merencanakan pelaksanaan ide dengan mengidentifikasikan sumber-sumber pelaksanaan ide, dengan mengidentifikasikan sumber-sumber khusus kesulitan dalam melaksanakannya. Demonstrasikanlah penggunaan penerapan daftar cek, daftar kata kunci, dan penerapan stimulator untuk mengetahui dan mengatasi halangan-halangan yang mungkin untuk penerapan, dan mengkhususkan sebuah perencanaan untuk memfasilitasi penerapan dan penerimaan. Kemudian untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Di dalam mempertimbangkan 6 langkah proses pemecahan masalah kreatif dan pertaliannya dengan DSMS, sebuah kesempatan yang penting muncul untuk melengkapi metodologi DSMS dan pemecahan masalah dengan lebih memfokuskan perhatian pada pemikiran divergen. Hal ini membuka beberapa jalan untuk penelitian empiris baru. Pada bab selanjutnya, kami akan mengusulkan dan mengilustrasikan kerangka kerja yang terintegrasi dengan sederhana sehingga mengkomunikasikan kedua proses itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.